Baik, untuk perubahan iklim atau konsep, kita ambil dari sudut pandang konsep kimia. Apakah perbedaan perubahan iklim dan pemanasan global? Tuliskan 10 fakta bahwa perubahan iklim telah terjadi. Oke, ini ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa kalau perubahan iklim itu adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah. Sedangkan untuk pemanasan global tersendiri itu adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade, 10 tahun atau lebih lama. Di mana salah satu penyebabnya itu adalah perubahan iklim gitu. 10 faktanya, yang pertama ada kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, terjadi wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu permukaan air laut, terumbu karang juga rusak, perubahan iklim yang tidak stabil, sampai bahkan terjadi kepunahan pada hewan-hewan tertentu. Kemudian tuliskan 8 dampak perubahan iklim. Itu ada suhu yang lebih panas, badai yang lebih hebat, meningkatnya kekeringan, kenaikan suhu pada permukaan laut, hilangnya spesies, kekurangan makanan, lebih banyak resiko kesehatan, serta kemiskinan dan juga pengungsian. Karena di suatu daerah atau sudah terjadi perubahan iklim sehingga orang yang berdomisili di tempat tersebut pasti akan mengungsi gitu. Tuliskan 5 penyebab perubahan iklim, ada banyak sekali, ada peningkatan kadar karbon dioksida, terjadinya efek rumah kaca, termasuk anomali juga, aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan juga aktivitas kendaraan bermotor. Metana itu, yang ini ya, metana itu CH4 ya. Bagaimana proses efek rumah kaca bisa terjadi? Dan gas-gas rumah kaca apa saja yang menyertainya? Jadi gini, teknisnya ada matahari. Matahari dia memancarkan panas ke bumi untuk menghangatkan bumi, melewati atmosfer. Ini atmosfer. Kemudian diserap oleh atmosfer bumi. Kemudian sebagian panasnya itu dilepaskan kembali ke atmosfer. Tapi karena di bumi itu terjadi perusakan hutan sehingga mengurangi kapasitas penyerapan karbon dioksida, ada penggunaan CFC, klorofluorokarbon, terus ada gas hasil dari pembakaran minyak bumi dari mesin-mesin misalkan mobil, motor, terus ada gas rumah kaca dari pembakaran fosil, batu bara. Ini dia akan membentuk suatu lapisan yang mana ketika panas dari bumi harusnya itu dilepaskan ke atmosfer, dia akan dipantulkan kembali ke bumi. Sehingga bumi akan terasa lebih panas dari biasanya. Ini ya. Sama juga halnya tadi matahari melewati atmosfer itu masuk ke bumi panasnya, yang mana untuk menghangatkan bumi, tapi sebagian radiasi sinar matahari dipantulkan kembali lagi ke bumi. Tapi karena di sini ada gas-gas rumah kaca, ini nanti ada efeknya yang disebut sebagai efek gas rumah kaca. Sebagian radiasi inframerah dipancarkan ke bumi melalui atmosfer. Namun, sebagian diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca suhu bumi, sehingga nanti akan lebih panas dan atmosfer semakin rendah, jadi lebih panas. Jadi global warming terjadi. Dan ini kan tadi pertanyaannya, gas-gas rumah kaca apa saja yang menyertai beserta persentasenya. Kita mengutip dari US Environmental Protection Agency, Global Greenhouse Gas Emission by Gas. Di situ ada karbon dioksida 65%, CO2-nya. Terus ini yang berasal dari fossil fuel and industrial process, dari pembakaran fosil, gas bumi yang dari fosil, sama gas industri. Terus dari forestry, dari hutan, dan juga
sumber lain itu ada 11%, metana ini lebih dari peternakan dan juga senyawa dari limbah organik itu 16%, nitrous oxide itu NOx 6%, ini bisa berasal dari sisa-sisa limbah dari pupuk atau apa itu juga bisa, dan juga F-gases CFC. Sebutkan 3 masing-masing upaya mitigasi dan adaptasi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ya, ini upaya mitigasi. Kemudian sebentar, upaya mitigasi kita bisa lakukan dari beberapa sektor, misalkan energi, sampah, industri, maupun sektor pertanian, dan masih banyak lagi. Untuk adaptasi itu adalah langkah kita menyesuaikan diri ketika dampak perubahan iklim itu sudah terjadi. Berarti kita bisa merencanakan tata kota yang berbasis iklim, bentengnya bisa menggunakan panel surya, praktik pertanian adaptif, perlindungan terhadap bencana alam, sampai bahkan pengembangan infrastruktur yang tahan cuaca. Tuliskan 5 upaya mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global yang bisa dilakukan oleh siswa SMA. Siswa SMA bisa berkontribusi sekali ya untuk mengatasi pemanasan global. Misalkan kita mengurangi penggunaan energi, ke sekolah bawa sepeda atau jalan kaki jika dekat, terus menggunakan botol tumbler yang bisa digunakan berkali-kali, mengurangi sampah, kertas, dan juga menghemat air gitu. Kemudian kita juga bisa menanam pohon gitu, serta edukasi mengenai pemanasan global, misalkan poster atau enggak campaign gitu, kampanye di sosial media itu juga bisa dilakukan oleh siswa SMA. Gambarkan struktur dan senyawa-senyawa gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca itu ada water, air, uap air, ozon itu O3, metana CH4, nitrous oxide ini ya, metana itu ada CH4, rumus strukturnya seperti ini. Ozon itu O3, water H2O, nitrous oxide itu NOx, dan juga karbon dioksida CO2. Ada satu lagi tuh CFC ya. CFC itu adalah klorofluorokarbon. Jelaskan mengapa sumber utama emisi karbon dapat menyebabkan polusi udara. Dari manakah sumbernya? Ya, emisi karbon ini bisa berasal dari pembakaran. Tadi sudah dijelaskan di sini. Ya, emisi karbon itu bisa berasal dari fossil fuel and industrial process. Jadi dari pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil, minyak bumi, batu bara gitu.